saya Alma di podcast kita. Oke, sekarang saya sudah bersama seseorang yang akan menceritakan kisah kehidupannya atau kisah percintaannya. Sekarang saya sudah terhubung dengan seseorang yang akan menceritakan soal percintaannya katanya. Halo, Indah. Hai. Sekarang kamu mau bercerita tentang kisah kehidupan atau tentang kisah percintaan? Pilih aja maunya yang mana. Kayaknya untuk ya hari ini enaknya percintaan kamu deh. Apa kamu punya, Boleh. ya mungkin kamu punya kisah percintaan yang kurang mengenakan? Tentu ada. Nah, coba ceritain dong pengalaman kamu seperti apa. Jadi aku tuh kenal sama cowok dari sosmed pas bulan Maret 2020 kemarin. Awalnya sih cuman kenal-kenal biasa aja, tapi karena sering chatting jadinya lebih ke teman curhat, lama-kelamaan nyaman gitu ya kan, Oh, jadinya baper. jadi intinya mah dulu tuh cuman cumi gitu ya, cuman miss call, tadinya cuman kenal biasa terus punya perasaan gitu. Iya, aneh banget gitu ya kan, nyimpen perasaan sama orang yang belum pernah ketemu. Mungkin jodoh, bukan? Jangan deh Oh, kayaknya. terus? Nah, pas aku kira setelah lama chattingan gitu dia juga baper, ternyata enggak, cuman aku doang. Soalnya dianya belum move on dari mantannya. Oh, intinya kamu jadi pelampiasan dia dong. Sepertinya kayaknya Waduh, sih gitu, cuman mungkin. mengisi kesepian dia kali. Oh, mungkin dia ingin cari orang lain untuk memberikan apa ya, rasa sepi dia gitu kan. Iya, kayaknya gitu. Nah, pas dia tahu aku nyimpen perasaan ke dia, dia langsung ngilang, di ghosting aku. Ya wajar, karena dia belum move on, jadinya ya nggak apa-apa, aku biarin aja dia menjauhin aku. Oh, itu sebelum kamu kenal yang ngajakin kenalannya kamu atau dianya? Awalnya jadi kita mentionan di tweet seleb gitu, gak tahu akun siapa, Aduh, lupa. tweet zaman sekarang ya. Di outfit gitu ketemunya, terus followan, kenalan deh di DM, langsung move WA IG. Terus? Nah, pas dia ngilang gitu, aku tuh jadi ya kehilangan sih kehilangan, tapi untungnya belum deket banget, jadinya ya masih bisa ditahan perasaannya. Intinya aku kerjanya stalking sosmed dia doang, terus sempet juga bikin project novel tentang dia. Intinya kamu itu udah ngasih harapan penuh gitu kan ke dia, tapi dianya Iya, nggak tahu kalau kamu itu ngasih harapan untuk dia, tapi dianya nggak tahu harapan kamu untuk dia itu seperti apa gitu. bisa jadi gak tahu, bisa jadi pura-pura gak tahu. Mungkin kamu nggak bilang kali kalau misalkan kamu ada perasaan ke dia. Aku bilang, justru dia yang nanya, katanya dia ngomong kayak gini, lu tuh nggak kenal gue ini siapa, belum pernah ketemu gue kayak gimana, katanya gitu. Terus ngilang habis ngomong gitu.
Udah ngilang terus ada informasi lagi nggak ke kamu? Misalkan dia ada chat kah atau ada nge-DM kah gitu? Itu nggak tahu sih, cuman aku cari tahu, nggak ada yang ngasih tahu tapi akunya cari tahu. Aku Oh, sering lihat SG dia gitu. berarti waktu setelah ngilang itu kamu tetap stalkingin media sosial dia, cari informasi gitu. Tetap, soalnya aku setia. Oh, berarti di situ kamu udah jadian gitu? Belum. Belum. Tapi Kok kalau aneh ya? misalkan udah naruh perasaan ke seorang, kalau belum belum dapat kejelasan, pasti dikejar terus gitu. Oh, berarti kamu komitmen berarti. Hebat. Sepertinya gitu. Terus Nah, dia kelanjut. tuh kan sering bikin story di IG sama temannya, sama kakaknya, jadinya kan suka di tag gitu kan, jadinya aku tahu, oh ini temennya, ini kakaknya. Jadinya jadi aku followan sama temennya, sama kakaknya gitu. Terus sebelumnya dia udah ngasih ini nggak apa kelanjutan gitu soal perasaan kamu ke dia? Enggak, dia langsung hilang aja gitu. Pas aku ulang tahun juga dia cuma ngucapin HBD, udah gitu doang. Simple. Enggak chat apa-apa lagi. Berarti saat kamu nyatain perasaan ke dia, dia nggak ada respon baik gitu. Enggak, dia malah nanyain yang tadi itu. Oh, berarti kamu itu suka sama dia, tapi dia sukanya sama orang lain gitu. Suka sama mantannya. Waduh, tepatnya mantan. Wih. Berarti Iya, kan belum move on. berarti kamu itu di sisi lain itu cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itu. Mana diduainnya sama mantannya, kan sakit banget, kalah jauh. Kadang cowok itu susah sih kalau kita nilai dari perasaan cowok itu kadang berubah-berubah dia. Kadang dia bisa berkomitmen, kadang dia bisa melirik satu cewek dan dia suka juga ke cewek yang dia lirik. Hmm. Terus kelanjutannya, kamu masih tetap setia sama dia atau kamu menyudahi apa ngejar dia itu? Ya, aku masih jadi penggemar rahasianya aja gitu. Nah, sebelum pas bulan Juli itu, soalnya pas bulan Juli dia nge-DM aku lagi di Instagram. Katanya dia mau main ke Bandung, nanyain alamat aku, nanyain rekomendasi hotel tempat main, pokoknya gitu. Terus habis dia nanyain tentang Bandung itu, kita jadi deket lagi nih. Cuman dia juga ngerespon, kayak yang ngerespon perasaan aku gitu. Kan dulu kayak aku yang ngejar-ngejar, nah pas yang kedua kalinya mah dia juga ngerespon gitu perasaan aku. Aku juga gak nyangka dia bakalan balik lagi. Oh, mungkin dia tahu perasaan kamu waktu kamu udah nggak ngerespon dia. Iya, kayaknya selama aku enggak ganggu dia lagi, dia introspeksi mungkin. Tapi si cowoknya juga brengsek sih menurut aku pribadi. Di saat iya sih, yang namanya cowok ya, aku juga pribadi bisa ngalamin. Tapi ya setidaknya gitu kan, namanya pernah menyudahi sama pasangan. Setidaknya ya kalau misalkan bersahabat boleh, tapi untuk nyakitin perasaan seseorang itu nggak boleh gitu. Ya harusnya kalau misalkan kisah di masa lalu dia belum selesai, buat apa gitu dia bikin kisah yang baru gitu. Ngajak-ngajak aku, jadinya aku dijadiin tumbal gitu loh. Ngerti gak sih? Cowoknya mungkin nggak punya akal sehat kayaknya. Astagfirullah. Ya intinya Ya, jelas. iya sih, menurut aku sih nggak punya akal sehat karena
dia itu nggak pernah berpikir, menurut aku pribadi dia nggak pernah berpikir dia harus mencintai dirinya dia sendiri. Kalau dia udah mencintai dirinya sendiri, otomatis dia juga bisa mencintai diri orang lain gitu. Terus dia tuh jadi pribadinya, menurut dari penilaian sudut pandang aku ya, dia tuh keras kepala banget gitu, bodo amat sama nasihat atau masukan dari orang lain. Jangankan dari orang lain, dari keluarganya sendiri pun kadang dia nggak terima gitu. Masih suka ya maaf gitu ngebentak kakaknya, bahasanya kasar. Emang sih cowok wajar gitu bahasanya kasar, tapi kalau ke keluarga sendiri gimana gitu, kayaknya nggak boleh lah. Tapi ini mah, nah tujuan aku udah nyabarin diri buat ngadepin dia tuh itu, aku pengen ngilangin ego sama keras kepalanya dia, tapi ternyata aku gagal. Kadang mungkin dia salah pergaulan, mungkin gitu kan. Mungkin dia kalau di dalam rumah dididik sama orang tuanya dengan hal yang baik-baik, tapi orang tuanya kan nggak tahu kalau dia di luar seperti apa kan. Mungkin kebawa pergaulan. Soalnya kan yang paling bisa membawa apa sih pribadi orang tuh di lingkungannya, di teman-temannya, maksudnya tuh di luar rumah. Soalnya kan cowok jarang banget di rumah, main lagi. Ya iyalah, kalau misalkan dia keluar untuk nyari kesenangan boleh, tapi kan dampak dampak buruk dan dampak baiknya juga dia harus tahu. Mungkin dia nggak pernah diajarin deh, harus belajar lagi. Kalaupun diajarin mungkin nggak nerap gitu di Kayaknya harus pribadi dia. dimasukin ke psikiater. Di rukiah aja. Kalau nggak dimasukin diajak ke ini aja, psikolog. Iya kayak, soalnya sama kakaknya juga nggak manggil kakak, manggil nama aja gitu, kayak ke teman sebaya, padahal kan setidaknya gitu kalau kakak kan kakak ini mah enggak namanya. Si Itu kakaknya sampai kesel gitu, makanya aku tuh dulu suka ngomong ke dia, sopan dong dikit sama yang lebih tua. Tapi ya gimana, udah susah. Tapi emang wajar juga, soalnya dia umurnya masih belasan tahun, jadi masih mencari jati dirinya sendiri. iya, intinya emosionalnya dia belum stabil. Yang bisa diatur gitu. Tapi Nah pas Juli yang ketemu itu kan, pas dia nge-DM aku lagi, aku kira dia udah move on, ternyata belum. Aku ketipu guys. kok bisa sih? Iya kan berbulan-bulan dia putus, kalau nggak salah nggak tahu Desember, nggak tahu Januari. Awal ketemu sama aku kan Maret, yang di sosmed itu yang. Nah sampai Juli aku kira udah move on, ternyata belum, padahal itu udah lama, berapa bulan gitu. Kita jadian terus ketemu, sempet aku jadian sama dia. Berapa lama tuh? 3 bulanan lah. 3 bulan. Terus apa yang dia kasih sama kamu? Bentuk perhatian kah atau bentuk yang lain? Dia baik, jadi kadang-kadang kalau dia lagi ada rezeki habis gajian atau dapat duit apaan gitu, suka ngirimin ke aku makanan, apalagi ya, Al-Quran juga pernah dia ngasih ke aku. Tapi ya tiap hari
Ice. Tapi menurut kamu nih, hal yang buat kamu kesel sampai sekarang sama dia itu apa? Karena dia belum move on. Oh, belum move on sama mantannya? Iya, siapa sih yang mau gitu punya cowok tapi si cowoknya masih mikirin masa lalunya. Harusnya sebelumnya sih ya emang cowoknya brengsek. Kalau misalkan aku ketemu sama dia sih udah gue bejek-bejek Sabar. setidaknya lah. Hmm, Kalau misalkan dia punya pikiran, kalau dia punya perasaan sama seseorang, intinya dia harus menjaga perasaan itu kan, bukan cuman menjaga tuh. satu, dia juga menjaga perasaan satunya lagi. Ya intinya cowok yang aku bilang brengsek, yang kamu tuh cowok kamu yang udah jadi mantan, Hmm. mungkin dia harus belajar untuk setia, belajar untuk komitmen, belajar untuk menghargai seseorang. Iya, bener banget itu. Setelah kamu Pas bisa ketemu, apa? setelah kamu ketemu di Bandung, Iya. dia merjuangin kamu lagi, Mm-mm. terus kamu kasih kesempatan dia. Iya, pas pertemuan yang pertama tuh bulan September, pertengahan September gitu. Dia baik banget. Kalau lagi jalan berdua kayak yang ngelindungin aku banget, terus aku pengen ini beli. Aku capek pengen duduk dulu. Jadi dia kayak yang nurut, baik banget, kayak yang lembut gitu ke cewek. Tapi ya mungkin di balik lembutan itu dia menutupi sesuatu yang sangat besar di belakang aku. Makanya aku tuh gak nyangka dia masih belum move on. Tapi sebelumnya dia sampai sekarang pernah nyatain ke kamu, atau kamu tahu dari orang lain kalau memang mantan kamu ini nih Nyata. Hmm? yang brengsek, Nyata. Hmm. dia nyimpen perasaan ke mantannya? Gara-gara aku stalking di HP dia langsung pas pertemuan yang kedua. Jadi aku baru 2 kali ketemu sama dia. Nah pas ketemu yang kedua kalinya aku tuh kepo aja gitu sama HP dia. Sebenarnya sih kata orang-orang gak boleh nih cek HP atau sosmed pasangan, soalnya ya bakalan kayak gini. Tapi kan demi menjaga kepercayaan juga, pengen tahu dia bisa dipercaya atau enggak gitu, namanya juga LDR. Makanya aku uh, buka buka aja HP dia gitu dari sosmed sama sampai ke WhatsApp-nya. Berarti setelah kamu ngecek HP dia, stalkingin, ketahuan dia emang sering uh, ngecek mantannya. Kalau ngechat sih ada, tapi cuma dikit, nggak dibalas juga sama mantannya. Tapi dia ngechat ke teman mantannya gitu, teman dia juga, soalnya sesekolah, sekelas. Makanya teman mantannya teman dia juga. Oh, intinya satu tongkrongan gitu, satu lingkungan. Iya, nah dia tuh curhat ke temennya belum move on, masih sayang, pengen balikan. Iya, paling sakitnya sih pas dia ngajak balikan ke mantannya. Padahal kan di situ udah ada aku. Oh, sebelum itu waktu dia ngajakin balikan ke mantannya, kamu masih ada hubungan? Itu ketahuannya pas masih dia jadi cowok aku. Waduh, ini Putus tuh ya gara-gara mempermasalahkan itu gitu. berarti dia juga nggak jaga perasaan kamu dong? Ya iya, makanya bertanya-tanya gitu ya, karena aku selama ini dianggap apa kalau dia ngajak balikan ke mantannya. Mungkin kamu sebagai cadangan mungkin?
Kayaknya gitu. Yang bikin aneh tuh dia kan curhat tuh ke temen ceweknya yang itu tuh, nyurhatin mantannya yang belum move on, Iya. gini gini gini. Dan ke dia juga dia nyeritain aku. Ke Terus temennya si itu. temannya si si temannya itu kayak yang nggak ngasih pencerahan yang baik. Gimana ya, maksudnya kan dia nggak ngingetin, lu udah punya cewek nih, kenapa masih ngomongin mantan lu. Dia malah respon baik-baik aja gitu ceritaan si cowok ini tuh. Intinya itu temennya dia itu menjaga itu pertemanan, intinya kayak mungkin kayak gitu sih biasanya kalau temen minta saran pasti temennya itu ngebaik-baikin. Gak mungkin dia, gue lagi mau deket nih sama mantan gue lagi tapi gue punya pacar, gue minta saran sama lo, pasti si teman itu juga bilang ya udah ajakin balikan aja, bukan ngebagus-bagusin malah ngejelek-jelekin pasangan yang sekarang. Mungkin karena temen juga dia nyari aman bukan nyari buruk. Ya bener juga ya gitu. sampai sampai sekarang dia ada komunikasi sama kamu, entah WhatsApp, DM Instagram atau Twitter? Enggak, soalnya pas habis putus kita pasti kalau chatting berantem terus. Dia jadi kayak yang nyalahin seolah-olah yang penyebab putus itu tuh aku, padahal kan udah jelas dia kan, dia yang belum move on, dia yang ngajak balikan ke mantannya. Tapi tiap kali kita chatting berantem terus bahas masalah ini, dia nyalahinnya ke aku. Berarti dia juga sekarang masih nyimpen rasa sama kamu, sampai sebaliknya kamu gimana ke dia? Aku masih udah biasa aja, udah ngerasa apa sih, udah sadar gitu kalau dia udah bukan cowok aku lagi. Tapi kadang-kadang kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi ngelamun, pokoknya lagi gabut aja, suka ingat gitu kadang-kadang. Apalagi foto-foto dia masih ada gitu di HP aku. Menurut aku pribadi sih coba aja kamu untuk move on. Misalkan ada kegiatan yang kosong, isi dengan hal yang positif, entah kamu beres-beres, bantu orang tua, atau kamu baca buku. Jangan sampai waktu kosong kamu untuk mengingat masa lalu. Itu bukan hal yang baik. Itu malah menambah pikiran kamu juga. Tapi rata-rata gitu pas inget dianya tuh pas malam-malam gitu, misalkan susah tidur malam-malam, lampu kan udah mati, jadi situasinya mendukung banget gitu buat galau-galau. Aduh, drama Korea. Coba aja kamu foto dia, kamu print, kamu cari misalkan sudut-sudut yang memungkinkan tikus lewat. Coba kamu tempel di situ. Astagfirullah. Aduh, tiap kali lihat Bandung atau ke Bandung gitu pasti ingetnya ke dia terus, soalnya hampir seluruh Bandung pernah dikelilingin bareng-bareng. Oh, kamu, Dia belum. oh berarti kamu pariwisata. Sukanya jalan-jalan. Kan dia jarang-jarang main keluar kota, jadinya sekalinya ke Bandung aku ajak keliling dong. Oh, itu jalan. Ya kalau deket-deket mah jalan kaki aja gitu. Kalau jauh ya kan di Bandung ada bandros, tahu kan? Oh, Transport bandros. yang buat keliling Bandung, naik itu atau gimana. Sekarang kamu udah buka eh, hati lagi untuk orang lain, atau sekarang kamu nutup dulu deh gitu? Kalau misalkan ada yang ngedeketin nih, ya udah ayo aja, tapi temenan dulu, belum siap buat kayak gitu-gituan. Jadi temenan, deket boleh, mesra-mesraan boleh, aku mah ya
welcome aja sama siapapun, tapi ya kalau buat hubungan yang jalur ke sana enggak dulu deh. Intinya yang aku tangkap sekarang sih, kamu kalau emang udah suka sama seorang, intinya kamu itu diakui. Iya bener, tapi kadang-kadang juga aku kadang ngerasa jadi fake girl gitu loh, soalnya kan tahu anak Twitter, jadi sama temennya tuh kayak yang akrab-akrab banget, temen DM banyak, temen chat banyak, jadi kadang-kadang aku ngerasa anjir, aku kayak ngerasa jadi faktor gitu, tapi ya enggak serius, cuman bercanda-bercandaan doang, telepon sama siapa aja gitu. Mungkin Tuhan ngasih jalan yang terbaik buat kamu. Mungkin di satu tempat kamu bisa sayang sama dia, terus Tuhan kasih rencana lain untuk kamu sakit hati, terus kamu dikasih lagi kesempatan untuk mempercayai lagi dia kan. Iya. Tapi Tuhan emang baik sih, menurut aku Tuhan itu emang baik. Di saat kamu lagi sayang, terus keinginan kamu untuk bisa lebih baik lagi sama dia, terus Tuhan jawab mungkin kamu bukan baik dengan dia, jalan kamu bukan bersama dia. Mungkin Allah kasih, mungkin sekarang kamu lagi patah hati sama dia mungkin kan, susah untuk buka hati. Maka dari itu mungkin kamu harus bisa lebih baik cari cowok, bukan dari fisiknya aja. Kamu harus cari tahu dulu dia seperti apa, lingkungannya dia seperti apa, terus dia memperlakukan teman-temannya dengan keluarganya itu seperti apa. Intinya kamu harus nyari yang lebih baik lagi. Ini sebagai pembelajaran kamu ke depan untuk cari pasangan yang jauh lebih baik lagi. Ya kan pastinya tiap berdoa gitu kan habis sholat, mintanya yang dikasih yang terbaik, dan kalau misalkan dia pergi ya berarti dia bukan yang terbaik buat aku, atau aku yang bukan yang terbaik buat dia gitu kan, simpelnya. Iya sih. Makanya dari itu sih, makanya kan kita pasti nggak tahu ya, Tuhan itu ngasih jodoh itu kita kapan aja. Terus di saat kita emang benar-benar sayang, kadang kita nggak pernah tahu jawaban Tuhan seperti apa. Mungkin sekarang kamu lagi disakitin, itu mungkin Allah tunjukin jalan buat kamu untuk lebih baik lagi. Terus kamu bisa dapat pasangan yang kamu inginkan. Misalkan nih, Ya. aku kasih kesempatan, bukan untuk dia deh, bukan untuk si mantan kamu ini yang udah ninggalin dan gak pernah ngasih pengakuan bahwa kamu pasangannya. Mungkin di luar sana nih ya, yang mendengar podcast kita, cerita kamu yang sangat berkesan, seperti bayangan mungkin. Iya. Misalkan di luar sana nih yang dengar podcast kita, harapan kamu nih buat orang-orang atau cowok-cowok yang mau deketin kamu mau gimana nih? Sebelum kamu sayangin aku, tolong ya sayangin dulu keluarga kamu, teman-teman kamu, karena mereka tuh yang lebih lama mengenal kamu, ngebantu kamu, bahkan apalagi gitu keluarga yang pastinya membantu setiap hari, orang tua yang ngebesarin kamu. Jadi kamu harus lebih menyayangi dan menghargai mereka, baru aku. Kalau kamu udah menghargai dan menyayangi mereka, kamu juga bakalan tahu cara memperlakukan aku yang baik kayak gimana, itu seperti apa. Oke, makasih banyak ya atas waktunya Indah, udah berbagi cerita. Mungkin yang aku tangkap dari cerita ini,
Mungkin untuk pasangan kita harus mencari yang baik untuk kita, bukan dari segi fisik ataupun materi. Mungkin kita harus cari tahu dia pribadinya dulu. Dia harus Iya, Kita harus bisa menilai dia memperlakukan orang lain, memperlakukan kedua orang tuanya, dan dia seperti apa di luar. Intinya iya mencintailah, kalau intinya mencintailah diri kita sendiri. Jika sudah mencintai diri kita sendiri, baru kita boleh mencintai orang lain. Intinya menjaga perasaan itu lebih baik daripada menyakiti perasaan orang lain. tentu. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, podcast cerita kita kirim sekarang. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Thank you.